warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menceritakan perekonomian ekonomi 3 dan 4 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Aliran pendapatan syarat keseimbangan perekonomian 3 sektor. Jenis aliran pendapatan yaitu 1. Pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pengeluaran pemerintah. 3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintahan ke sektor rumah tangga. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fadlilasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan 2 aliran pembayaran, yaitu pajak yang dibayar oleh perusahaan rumah tangga kepada pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Komponen penting dalam ekonomi 3 sektor terdiri dari 1. Rumah tangga. Rumah tangga yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, dan anak, serta anggota keluarga lainnya yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat di mana di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, serta sumber penghasilan. Yang kedua, yaitu perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang dijalankan dapat bermacam-macam seperti pertambangan, manufaktur, energi, produksi, hingga perusahaan konsumsi dan jasa. Yang ketiga, ada pemerintahan. Pemerintahan merupakan bagian penting dalam perekonomian 3 sektor, sebab pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi sektor rumah tangga dan perusahaan. Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan agar perekonomian tetap stabil dan seimbang, sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bagus Saputra. Di sini saya akan berpresentasi tentang ekonomi mikro, yaitu kebijakan fiskal diskresioner perekonomian 3 sektor. Pertama, membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. Kedua, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak secara serentak. Membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pemungutan pajak. Selanjutnya, perekonomian 4 sektor. Arti model perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional. Konsekuensi ekspor perekonomian 4 sektor: meningkatkan pendapatan nasional, aliran pengeluaran yang masuk pada sektor perusahaan. Perkenalkan, nama saya Agung Navana Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pendapatan nasional perekonomian sektor. Perekonomian 4 sektor. Impor. Impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Konsekuensi dari impor: 1. Menurunkan pendapatan nasional. 2. Aliran pengeluaran yang keluar dari sektor rumah tangga pada sektor luar negeri. Ekspor. Ekspor nilai positif, meningkatkan agregat dari sektor perusahaan, meningkat pendapatan nasional. Ekspor nilai negatif, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor rumah tangga, menurunkan pendapatan nasional. Komponen perekonomian 4 sektor. AE sama dengan CDN plus I plus G plus X min M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Huluk. Sini saya akan membacakan tentang perekonomian 4 sektor. Yang pertama, keseimbangan pendapatan nasional. 1. Penawaran dan pengeluaran agregat. Rumus Y tambah M dibagi C ditambah I ditambah G ditambah X. Y yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M. 2. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Rumus C ditambah I ditambah G X dikurangi M dibagi C ditambah S ditambah T.
Rumus I ditambah G ditambah X dibagi S ditambah T ditambah M. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian 4 sektor dengan menurunkan pajak dengan menambah pengeluaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aditya. Saya akan membacakan multiplier perekonomian 4 sektor. Yang pertama, multiplier dalam perekonomian terbuka bagi sistem pajak tetap. Yang kedua, multiplier perekonomian terbuka bagi sistem pajak proporsional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.